بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Saya doakan semoga saya dan Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan umur dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, duduk sejenak di majelis ilmu Raudhatun min Riyadil Jannah, salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka dia dicatat sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah, suri teladan yang baik Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Komplek Pasar Segamas Purbalingga, dan juga para pemirsa Utsman TV dan Yuba TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah syarat sah solat, ya, syarat sah solat. Bagian yang pertama, apa itu syarat sah solat? Ya, syarat sah solat adalah segala perkara yang harus terpenuhi sebelum sholat. Ya, semua hal yang harus ada sebelum terjadinya sholat. Kalau salah satu dari beberapa perkara ini tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Ya, maka sholatnya tidak sah. Jadi perkara-perkara tersebut harus semuanya dipenuhi sebelum sholat. Nanti kalau sudah masuk sholat namanya rukun sholat. Ya, ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat, ada mubah sholat. Itu semuanya sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu. Ya, rukun-rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat, mubah sholat, pembatal sholat, semuanya sudah dijelaskan. Ya. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang syarat sah sholat. Para ulama menjelaskan bahwa syarat sah sholat itu ada 6.
Ya, dalam kitab-kitab fikih tentunya nanti ada sedikit perbedaan, ada yang menyebut 9, ada yang menyebut berapa, tapi intinya ya sebetulnya ini adalah 6 perkara yang merupakan syarat sah salat. Yang pertama adalah suci badan dari hadas. Ya, suci badan dari hadas. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Ketika berbicara hadas, maka yang disebutkan hanya satu, yaitu suci badan. Karena hadas itu tidak berkaitan dengan pakaian, tidak berkaitan dengan tempat. Hadas itu kaitannya dengan kondisi atau keadaan badan orang yang melaksanakannya, ya, keadaan atau kondisi orang yang mengerjakan sholat, tidak berkaitan dengan pakaian atau juga tidak berkaitan dengan tempat. Itu kalau hadas. Tapi kalau najis itu meliputi 3 hal, ya. Najis itu bisa menempel pada badan, bisa menempel pada pakaian, bisa juga menempel di tempat, ya. Karena najis itu adalah sesuatu yang konkret, sesuatu yang kelihatan, konkret najis. Contoh kotoran manusia, baik itu feses, ya tinja ataupun air seni, air kencing. Itu najis, ya, itu najis. Itu kan sesuatu yang kelihatan, bahkan bisa diraba, bisa dibaui, ya, bisa dicium, baunya khas, ya. Maka najis itu sesuatu yang konkret, sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang nyata, bisa ada di badan, ya, atau di pakaian atau tempat. Tapi kalau hadas itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak kelihatan, ya. Hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar hilang dengan mandi wajib, ya. Hadas besar itu hilangnya dengan mandi wajib, sedangkan hadas kecil hilangnya dengan wudhu, ya. Sucinya seseorang dari hadas besar adalah dengan melakukan mandi wajib, mandi junub. Sedangkan sucinya seseorang dari hadas kecil adalah dengan wudhu. Kalau tidak ada air, tidak wudhu, tidak mandi, maka bisa digantikan dengan tayammum, ya, dengan tayammum. Ya, hadas itu keadaan seseorang, dia abstrak, ya, beda dengan najis. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya sholat adalah menutup aurat, ya, menutup aurat. Untuk laki-laki adalah antara pusar dengan paha. Untuk perempuan antara pusar sampai lutut, ya, antara pusar sampai lutut, dan paha termasuk aurat. Dalam hadis disebutkan wal fakhidhu minal aurah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan paha itu termasuk aurat. Kalau untuk perempuan, ya, aurat dalam sholat itu adalah seluruh tubuhnya kecuali 2, yaitu muka dan 2 telapak tangan. Ya, nanti detailnya insya Allah akan dibahas pada saatnya. Kemudian yang keempat, syarat sah sholat adalah menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat ini nggak harus pas, misalnya berapa derajat gitu. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tinggal di kota Madinah, kiblatnya itu menghadap ke selatan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainal masyriqi wal maghribi qiblatun." Antara timur dan barat itu adalah kiblat. Karena penduduk Madinah, ya, Rasulullah waktu itu adalah tinggal di kota Madinah, menghadapnya ke arah selatan, ke kota Mekah. Itu yang penting antara timur dan barat, ya. Jadi nggak mesti harus
pas, karena Ka'bah itu kan paling panjang atau lebarnya sekitar 20 meteran. Jadi kalau harus pas banget itu tidak mungkin. Jadi yang penting kalau kita kayak kita di Indonesia misalnya menghadap ke arah barat, ya selama menghadap ke arah barat, ya geser sedikit sekian derajat, agak miring ke berarti mana itu? Barat laut ya, atau misalnya timur tenggara, selatan barat daya ya, agak miring ke barat laut atau agak miring ke barat daya, selama itu menghadap ke arah barat, maka sholatnya sah. Ya tidak harus tepat betul itu enggak. Ya. Bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara timur dan barat adalah kiblat. Karena penduduk Madinah kiblatnya mana? Ke arah selatan. Selama itu dikatakan arah selatan, arah kiblat, maka sholatnya sah. Kecuali fatal. Misal kita menghadap ke barat kan ya orang Indonesia. Ini ngadapnya ke utara atau ke arah selatan, itu kan fatal. Atau lebih fatal lagi menghadapnya ke timur, itu fatal, itu sholatnya tidak sah. Tapi selama menghadap ke arah barat, ya geser sedikit sekian derajat, itu tidak masalah. Ya tentunya yang terbaik berusaha pas ya, berusaha pas. Dan seandainya bangun masjid baru ya berusaha dibuat setepat mungkin supaya tidak ada perselisihan pendapat ya. Tapi kalau misalnya kayak masjid seperti ini sudah jadi segala macam ya, selama itu menghadap ke barat, dan mungkin ini kan ketika bangun jelas sudah itu ya, sudah dinamanya kalibrasi atau apa itu ya, maka tidak perlu dimiring-miringkan softnya kemudian di garis-garis miring, sebetulnya tidak perlu ya, tidak perlu. Kecuali fatal seperti tadi, barat kiblat di kita tapi ngadap sholatnya kemana? Ke utara atau ke selatan atau ke timur, itu fatal, sholatnya tidak sah. Kemudian yang kelima, sudah masuk waktu sholat ya, sudah masuk waktu sholat. Yang keenam adalah niat ya. Sebagian ulama memasukkan niat dalam rukun sholat, tapi kita mengambil pendapat yang niat ini dimasukkan ke dalam syarat sah sholat. Nah, kita akan membahas poin yang pertama dari 6 syarat sah sholat. Apa yang pertama? Yang pertama apa? Suci badan dari hadas. Ya, hadas itu enggak berkaitan dengan pakaian, tidak berkaitan dengan tempat. Dia hanya berkaitan dengan badan. Hadas secara lughah, secara bahasa, ya, secara etimologis itu artinya adalah terjadinya sesuatu. Dari fi'il hadasa yahdusu ya, fi'il madhi, hadasa fi'il mudhari yahdusu. Hadasan ini masdar, artinya terjadinya sesuatu. Adapun secara istilah syar'i, hadas adalah keadaan yang mewajibkan wudhu atau mandi. Keadaan, kondisi yang mewajibkan seseorang untuk wudhu atau mandi ketika hendak mengerjakan sholat ya. Keadaan yang mewajibkan wudhu ini untuk mengangkat atau menghilangkan hadas asghar, hadas kecil ya. Jadi keadaan yang mewajibkan wudhu berarti ini kondisi sedang kena hadas kecil ya. Hadas kecil itu seperti al-khariju minas sabilaini, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik jalan depan, namanya apa jalan depan? Kubul ya, kubul, bahasa Arabnya apa? Kubul. Atau jalan belakang, namanya apa? Dubur ya. Jalan depan atau jalan belakang, segala sesuatu yang keluar dari situ
itu dihukumi najis dan juga membatalkan wudhu, ya. Ada yang tidak najis, contohnya mani, ya. Mani keluar dari lubang depan, tapi pendapat yang paling kuat mani itu adalah suci, ya. Mani itu suci, tidak najis, sehingga ketika seseorang terkena mani atau bajunya terkena mani, itu tidak wajib untuk dicuci. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Aisyah pernah mengatakan, kuntu afruqul maniyya min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pernah mengerik mani yang sudah kering dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengerik beda dengan mencuci. Ya, yang namanya dikerik berarti kan tidak mungkin hilang total, hilang 100% bersih 100%, nggak mungkin, mesti ya masih ada sisanya, ya. Jadi itu dalil menunjukkan bahwasanya tidak wajib dicuci baju yang kena mani. Ya, masalah nanti risih atau merasa jijik atau merasa kurang nyaman itu beda, tapi yang jelas mani itu suci. Buktinya Aisyah tidak mencucinya dari baju Rasulullah yang mani itu sudah kering, cukup apa? Dikerik. Dan mani itu suci, dalilnya adalah ketika kita bersalaman dengan manusia yang lain, ketemu saudara, ketemu teman, salaman. Habis salaman cuci tangan apa enggak? Tidak. Manusia asal usulnya dari mani. Kalau seandainya mani itu najis, ya najis, tentu kalau kita habis salaman dengan orang lain disuruh dicuci karena habis terkena najis, ya. Berarti mani itu suci. Buktinya kita kalau salaman sama orang tidak diperintahkan untuk mencuci tangan, ya, karena manusia asal usulnya dari apa? Dari mani, ya. Mani itu suci, ya. Jadi hadas adalah keadaan yang mewajibkan wudhu, ya. Berarti ini terkena hadas kecil, ya. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan kecuali mani. Mani itu hadas. Kalau keluar mani itu berarti wajib mandi. Dia terkena hadas besar, ya. Baik keluar maninya itu karena hubungan suami istri atau karena mimpi basah, ya, karena mimpi basah. Karena mimpi basah bisa jadi juga apa? Keluar mani. Maka idza ra'atil ma'a wajabal ghuslu. Kalau dia melihat air mani di celananya, ya, ketika bangun, maka dia wajib untuk mandi. Kan terkadang orang nggak langsung terasa ketika keluar, malam-malam keluar langsung bangun ketahuan, bisa juga seperti itu. Atau nggak kerasa, tahu-tahu pagi-pagi kan, ya, ada cairan lengket di celana, ya, maka itu kemungkinan besar adalah mani, ya. Kan sifat mani, madhi, wadi itu berbeda. Jadi keluarnya mani itu bisa karena hubungan suami istri, atau yang kedua adalah karena ikhtilam, atau karena yang lainnya, ya, mungkin rangsangan, mohon maaf, seksual misalnya, kemudian dia sampai keluar mengalami orgasme dan keluar mani, ya. Keadaan yang mewajibkan wudhu atau mandi, ya, jika seseorang hendak sholat, termasuk juga nanti kalau mau tawaf, karena tawaf itu wajib bersuci. Imam An-Nawawi, seorang ulama dari mazhab Syafi'i rahimahullah, dalam kitab Raudhatut Talibin beliau mengatakan, yang menjelaskan tentang hadas, ya, tentang hadas. Al-hadasu yutlaqu ala ma yujibul wudu'a wa ala ma yujibul ghusla. Hadas itu dimutlakan kepada makna segala keadaan yang mewajibkan wudhu dan mandi. Wudhu karena hadas kecil, mandi karena hadas besar.
Sedangkan dalam mausu'ah fiqhiyah Durar As-Saniyah disebutkan al-hadatsu istilahan, hadas secara istilah maknanya adalah wasfun qaimun bil badani, suatu keadaan yang terjadi pada badan. Ya, sekali lagi kalau bicara hadas itu hanya terjadi pada satu hal, satu tempat, yaitu apa? Badan. Tidak berkaitan dengan pakaian, tidak berkaitan dengan tempat sholat, tidak berkaitan. Berkaitan dengan badan orang yang mau melakukan sholat. Keadaan yang terjadi pada badan yamna'u minas sholati wa nahwiha, yang membuat seseorang itu terlarang untuk melakukan sholat, wa nahwiha, dan yang semisalnya, mimma tushtaratu lahu taharah, ya, membuat seseorang terlarang untuk melakukan sholat dan ibadah yang semisalnya yang disyaratkan harus dalam keadaan suci, seperti tawaf atau mashul mushaf, ya, menyentuh mushaf. Nah, kemudian hadas terbagi menjadi dua macam, ya, hadas terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah hadas ashor. Apa artinya ashor? Kecil. Ini isim tafdil. Kalau secara bahasa artinya itu paling kecil, ya. Cuma biasanya diterjemahkan kecil saja, nggak pakai paling, ya. Seperti kiamat sughra, itu sughra juga isim tafdil, ya, bentuk muannas dari ashor, sughra. Kubra itu juga bentuk muannas dari akbar, artinya kiamat yang paling kecil, kematian seseorang. Kiamat kubro, kiamat seluruh makhluk, hancurnya alam semesta. Tapi biasanya diartikan ya kiamat kecil, bukan kiamat paling kecil. Diartikan juga kiamat besar, kiamat kubro, bukan kiamat paling besar. Tapi secara bahasa, ya, secara bahasa itu artinya sebetulnya isim tafdil, artinya paling kecil, akbar paling besar, ya, sughra paling kecil, kubro paling besar. Ya, ini hanya masalah penterjemahan saja. Hadas ashor atau hadas kecil, yaitu segala yang mewajibkan wudhu, ya, segala yang mewajibkan wudhu, seperti buang air kecil, ya, pipis, ya, buang air kecil, buang air besar, dan buang angin, ya, buang angin, keluar madhi dan wadi, ya. Madhi itu adalah cairan bening yang keluar dari, mohon maaf, kemaluan, bisa laki bisa perempuan, yang dia itu keluar karena rangsangan seksual, ya, karena terangsang, keluar apa? Madhi. Dia membatalkan wudhu tapi tidak mewajibkan mandi. Keluarnya tidak disertai dengan pancaran. Kalau mani itu disertai dengan pancaran, ya. Istilah kedokterannya apa itu, ejakulasi atau apa gitu, ya, orgasme, puncak kenikmatan. Kalau madhi itu tidak, ya, tidak disertai dengan pancaran dan tidak disertai dengan ladzah. Ladzah itu kenikmatan. Kalau mani disertai pancaran dan disertai dengan kenikmatan. Setelahnya biasanya lemes, yaitu kalau keluar mani, itu ciri-cirinya. Tapi kalau keluar madhi biasa saja, ya, biasa saja, dan dia keluar karena rangsangan seksual. Kalau wadi itu adalah cairan, ya, agak keruh, lengket, yang keluar setelah pipis, ya. Biasanya setelah pipis ada cairan putih agak keruh, itu namanya wadi. Atau keluar karena kecapean, atau keluar karena mengangkat beban berat, yaitu keluar cairan putih, bukan pipis, ya, bukan pipis. Pipis kan beda, warna dan baunya juga beda, sifatnya lebih cair. Kalau wadi itu dia
bening agak keruh, cairan putih agak keruh ya, lengket. Dan yang paling sering mungkin ya itu biasanya keluar setelah pipis. Itu hukumnya najis, tapi tidak wajib mandi. Hanya wajib dibersihkan ya, kemudian wudhu dia ya, hadas kecil ini. Itu wadi. Kalau madhi hadas kecil juga. Kalau mani hadas besar, wajib mandi. Ya, termasuk hadas asghar juga ya. Belum saya tulis di situ. Itu hadas kecil misalnya hilang akal karena tidur misalnya. Ya, tidur yang nyenyak itu kan membatalkan apa? Wudu ya, membatalkan wudu ya. Tidur hilang tidur nyenyak walaupun hanya sekejap ya, walaupun hanya sekejap, nggak mesti harus lama. Kapan kita tidur merasa hilang akal kita, berarti tidur apa? Nggak kerasa sudah, maka ketika itu batal wudunya, dia wajib untuk wudu kembali. Tidur nyenyak lah, tidur nyenyak. Tapi kalau tiduran kita masih sadar ya, masih sadar, masih dengar turu-turu ayam bahasa kita, maka itu tidak membatalkan wudu insyaallah. Kemudian yang kedua hadas akbar. Apa itu hadas akbar? Hadas akbar adalah hadas besar, yaitu yang mewajibkan mandi. Maksudnya mandi besar, bukan sekedar mandi biasa. Karena mandi itu ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi yang sifatnya mubah. Mandi wajib ya karena hadas besar. Mandi sunnah misalnya ketika mau sholat Jumat, mau sholat hari raya ya, itu adalah mandi sunnah. Mandi yang sifatnya mubah ya mandi sehari-hari, itu sehari berapa kali ya, mungkin 2 kali lah, pagi dan sore, itu sifatnya mubah saja. Kalau mandi wajib ada 2 sifat ya, ada al-ghuslu al-kamil, mandi wajib yang sempurna ya, rukun dan sunnahnya dikerjakan, itu al-ghuslu al-kamil, mandi wajib yang sempurna. Yang kedua al-ghuslu al-mujzi, mandi yang mencukupi, mandi yang sudah sah, yang penting sah, yaitu yang terpenuhi 2 rukun ya, mandi yang penting sah sudah ya, yang terpenuhi 2 rukun. Yang pertama niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Wa niyatu mahalluha al-qalbu, dan niat itu letaknya ada di dalam hati ya, tidak perlu dilafadzkan. Nah, yang pertama rukun mandi besar itu niat. Jadi kita ada niat untuk mandi besar. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang penting semua anggota tubuh kita itu kena air, maka mandi wajibnya sudah sah. Jadi kalau seandainya ada seseorang nyemplung ke sungai atau nyemplung ke kolam ikan mungkin ya, apa kolam renang mungkin ya, kolam renang. Kalau kolam ikan ya kotor ya mungkin. Ya misalnya ke kolam renang atau ke sungai lah ya, atau ke sumur ya. Tapi bukan bunuh diri. Nih dia niat mau mandi nih, ya, nyemplung kolam renang misalnya. Yang penting seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki kena air, maka mandi wajibnya sudah sah. Yang penting niat, itu rukun yang pertama. Yang kedua adalah seluruh anggota tubuhnya kena air. Itu al-ghuslu al-mujzi ya, mandi yang mencukupi, sudah sah. Yang penting terpenuhi 2 syarat, niat dan terkena seluruh anggota tubuh, terkena air. Kalau mandi wajib yang kamil, yang sempurna, itu rukun dan sunah-sunahnya ya. Rukun itu jelas tadi ya. Kalau sunah-sunahnya ya seperti disifatkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis Maimunah istri Rasulullah.
Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah itu kalau mandi wajib beliau mencuci dulu kedua tangannya, ya, mencuci kedua tangannya, kemudian mencuci, mohon maaf, kemaluannya. Kalau zaman dulu lantainya dari tanah, tangan kiri Rasulullah gosok-gosok tanah, ya. Kemudian dia untuk membersihkan, mohon maaf, kemaluan. Kalau zaman kita sekarang bisa digantikan dengan apa? Dengan sabun, ya. Toh kamar mandi kita juga nggak ada yang bawahnya tanah, terus juga kamar mandinya itu apa? Keramik, ya. Jadi digantikan dengan sabun. Jadi mandi yang sempurna, mandi wajib yang sunnah itu cuci tangan dulu, kemudian membersihkan kemaluan, mohon maaf, kemaluan dengan tangan kiri, ya, dengan sabun itu lebih sempurna, ya, lebih sempurna, karena itu untuk membersihkan. Kemudian dia berwudu, ya, seperti sifat wudu itu, ya. Setelah itu mengguyurkan air di kepala 3 kali, kemudian anggota badan sebelah kanan, kemudian anggota sebelah kiri, ya. Ketika mau keluar mencuci kakinya, ya. Jadi intinya mandi wajib yang kamil, yang sempurna itu didahului dengan, mohon maaf, membersihkan kemaluan dengan sabun kalau zaman kita. Yang kedua, didahului dengan wudu. Kalau yang mujzi, yang cukup, yang penting sah, itu kan tidak didahului, ya, dengan apa? Mencuci kemaluan, dan tidak didahului dengan wudu. Yang penting nyemplung, yang penting apa? Gebiar-gebiur basah semua, sah sudah, ya. Yang penting apa? Semuanya basah kena air. Lebih sempurna ya kalau dipijit-pijit kepalanya sampai apa? Meresap, sela-sela tangan, sela-sela kaki itu kena air semuanya, itu lebih sempurna. Wallahu taala a'lam. Ya, hadas besar adalah hadas yang mewajibkan mandi. Maksudnya mandi apa? Mandi wajib, mandi besar. Seperti, mohon maaf, jima atau bersenggama, hubungan suami istri, walaupun tidak keluar mani, ya. Jadi kalau bertemu dua khitan, idzal taqa al hitanani, kalau dua khitan, mohon maaf, dua khitan, ya, tahu ya, suami istri bertemu, itu wajib mandi walaupun tidak terjadi inzal. Apa itu inzal? Inzal itu istilah dalam ilmu fikih untuk menyebut keluarnya mani, ya. Walaupun tidak keluar mani, kalau sudah berhubungan ketemu dua khitan itu wajib mandi. Berbeda dengan mimpi basah. Mimpi basah, ya, mimpi berhubungan segala macam, tapi kalau nggak keluar mani, tidak wajib mandi, tidak perlu mandi, ya. Jadi syarat untuk mandi besar ketika mimpi basah itu apa? Idza ra'a alma, kalau dia melihat mani, ya, kalau keluar mani, itu syarat mimpi basah, wajib mandi kalau sampai keluar mani. Tapi kalau nggak keluar, tidak wajib mandi, ya. Apa yang mau dibersihkan, ya, mau nggak ada, ya, karena apa? Hanya mimpi basah dan itu di luar kekuasaannya. Beda dengan apa? Mohon maaf, hubungan suami istri, koitus, ya, dalam bahasa apa itu medisnya itu koitus, ya. Jadi yang penting dia sudah bertemu dua khitan, walaupun tidak terjadi inzal, maka tetap wajib mandi. Ini harus bisa dipahami dengan jelas. Beda antara, mohon maaf, bersenggama dengan mimpi basah. Kalau mimpi basah, syarat mandinya harus apa? Keluar mani. Kalau, mohon maaf, koitus, tidak harus keluar mani. Kemudian itu disebut juga di situ keluar mani berarti karena mimpi basah atau mungkin karena, ya,
masturbasi atau onani. Walaupun masturbasi dan onani itu hukumnya haram ya, tapi ini pembahasan yang berbeda. Ya, masturbasi dan onani itu hukumnya haram. Ya, hukumnya apa? Haram. Kalau dia sampai keluar mani, maka wajib mandi. Kalau tidak keluar mani, tidak wajib mandi. Ya. Kemudian haid ya, haid ini juga hadas besar. Jadi seorang wanita setelah selesai dari haid dia wajib untuk mandi besar. Kalau dia nggak mandi besar, wanita itu selesai dari haid kok nggak mandi besar, maka dia berdosa ya, dia belum suci dari hadas apa? Hadas besarnya. Ya. Dan ciri sucinya wanita dari haid ya, selesai haidnya, di dalam hadis itu disebutkan qassatul baydha ya, keluarnya lendir atau cairan putih ya. Ada juga yang tidak keluar, tapi kalau tidak keluar itu maksudnya apa? Cairan putih. Tapi umumnya wanita, wallahu ta'alam, yang saya pelajari dulu di ilmu fikih, itu adalah tanda sucinya wanita dari haid adalah ketika keluar qassatul baydha ya, apa? Lendir putih. Kemudian dalil wajibnya bersuci dari hadas dari Al-Qur'an adalah surat Al-Maidah ayat 6 ya, surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ya, ini tentang wudhu, berarti untuk mengangkat hadas kecil ya, untuk mengangkat hadas kecil ya, wudhu. Dan wudhu itu rukunnya 4 ya, rukunnya 4, yang selainnya sunnah. Apa yang 4 ini disebutkan di sini? Apa yang pertama? Mencuci muka, itu rukun yang pertama. Yang kedua, mencuci tangan sampai siku ya, siku ikut dicuci, ikut dibasuh. Yang ketiga, menyapu ya, menyapu kepala. Yang keempat adalah mencuci kaki sampai mata kaki. Itu rukun wudhu. Adapun yang selainnya itu adalah sunnah. Ya, ini Allah menyebutkan tentang wudhu untuk mengangkat apa? Hadas kecil. Kemudian untuk hadas besar apa? Wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian junub, maka mandilah. Mandi untuk mengangkat hadas besar. Kemudian wudhu dan mandi, kalau tidak ada air atau tidak ada kemampuan karena sakit ya, maka bisa digantikan dengan apa? Tayammum. Apa sifatnya tayammum di sini? Fatayammamu sa'idan thayyiba ya, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Sa'id kata para ulama itu seluruh permukaan bumi, bisa debu, bisa tanah, bisa pasir, bisa batu ya, itu sa'id. Yang penting dia suci, bersih ya. Kalau misalnya mau sedia, misalnya safar atau sakit ya, kondisi sakit, susah bangun, susah pakai apa? Air ya. Kalau pakai air misalnya tambah sakit, bisa disediakan misalnya pasir putih ya, udah dibersihkan, taruh di botol kayak botol bedak itu. Nanti kalau pas mau tayamum tinggal apa? Ditaruh di nampan misalnya. Saya lihat videonya Yufit TV itu, pasir putih ditaruh di botol kayak botol bedak itu. Pas mau tayamum nggak perlu apa? Cari-cari, nggak perlu cari-cari tembok, nggak perlu bergerak banyak. Mau lagi sakit sih ya. Akhirnya apa? Disediakan itu. Jadi semacam kayak pasir putih udah bersih, taruh di nampan. Ya, dan itu bukan bedak. Bedak tidak boleh, tidak sah digunakan untuk tayamum karena bedak itu bukan syai dan thayyibah. Ya, tayamum. Nah, sifatnya tayamum ini famsahu biwujuhikum ya, darbatun ya, satu tepukan untuk muka, kemudian sekaligus untuk kedua telapak tangan. Itu yang afdal.
Ada juga 1 kali tepukan untuk muka, tepuk lagi untuk apa? 2 telapak tangan itu juga boleh. Tapi yang afdal cukup 1 kali tepukan untuk apa? 1 kali tepukan untuk wajah sekaligus untuk 2 telapak tangan. Itu yang afdal, 1 kali tepukan. Tapi kalau seandainya 1 tepukan untuk apa? Muka, tepuk lagi untuk tangan, itu juga boleh, itu sah. Tapi mafdul, ya, lawan dari afdal. Ya, itu dalil tentang bersuci dari hadas, itu dari Quran. Kemudian dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddoa. Allah tidak akan menerima sholat seorang yang berhadas sampai dia berwudu. Berarti maksudnya hadas kecil. Ya, kalau hadas besar harus mandi. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan. Berapa menit lagi? Ya, Pak Bagio, silakan. Wudu atau tayamum? Saya kurang jelas ya. Iya, wudu atau tayamum? Ya, hadas besar hilangnya dengan mandi. Kalau tidak mampu mandi maka dengan tayamum. Kalau dengan wudu tidak hilang. Ya, wudu itu hanya untuk hadas kecil. Kalau tayamum bisa menghilangkan hadas kecil sekaligus menghilangkan hadas besar, ya, seperti itu. Ya, yang keras Pak, saya pendengarannya mandan. Ya, wallahu ta'alam, yang saya tahu dia sholat zuhur juga karena bisa dijamak, ya. Iya. Ada yang lain? Cukup? Ya, Pak Imam silakan. Hadas besar, ya, itu bisa sucinya dengan apa? Mandi besar, ya, nifas, ya, selesai nifas, ya, kapan darah berhenti, walaupun tidak harus sampai 40 hari. Contohnya orang yang sesar itu bisa lebih cepat, paling berapa hari atau seminggu itu sudah suci karena darahnya udah keluar semua ketika apa? Operasi, ya. Jadi tidak perlu menunggu sampai 40 hari. Maka sucinya adalah dengan mandi besar, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.